Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, menemani Anda berakhir pekan kali ini. Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan mudik, kami sudah siapkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang kami rangkum dalam program Berita Sepekan. Eksklusif Yusril Iza Mahendra belak-belakan sebut saksi 01 dan 03 tidak relevan. Prabowo Subianto tinjau program makan siang di Cina. Pemerintah beri diskon tarif tol selama masa mudik, lebaran dan juga arus balik 2024. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Arif Rifai, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Pemirsa, anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea menanggapi pernyataan kubu Timnas Amin dan mengaku tak dapat berhenti tertawa usai mendengar penjelasan saksi dari kubu Paslon 1 dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hotman menilai kubu 01 tak dapat menyusun argumen dan dalil-dalilnya di persidangan dengan baik dan benar. Menurutnya argumen dari kubu 01 tidak bisa diterima. Tim hukum Prabowo Gibran sekaligus pengacara kondang Hotman Paris mengaku dirinya hanya bisa tertawa saat mendengarkan keterangan yang disampaikan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hotman menjelaskan kubu Amin terus berfokus pada peraturan KPU terkait batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun yang belum berubah pasca putusan MK nomor 90. Lebih lanjut, Hotman menyebutkan kubu 01 lupa dengan adanya putusan MK nomor 90 yang mengatakan boleh atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka, karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran iklan. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Hotman Paris juga mengaku geram dan keberatan atas pernyataan Romo Magnis yang menyebut Jokowi seperti mencuri dan mengambil uang untuk kantor untuk dibagi-bagikan. Hotman justru menantang saksi ahli Ganjar Mahfud itu untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran Hotman Paris mempertanyakan pernyataan yang disampaikan Romo Magnis yang mengibaratkan Jokowi layaknya pencuri. Hal itu diutarakan Hotman dalam sidang lanjutan PHPU atau sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 2 April 2024. Hotman pun meminta Romo Magnis untuk membuktikan tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo mempolitisasi Bansos jelang pemilu 2024 demi memenangkan Prabowo Gibran. Hotman mengatakan bahwa Presiden tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang ada. Adapun data penerima Bansos juga sudah mengacu pada data yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. Ada Presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinnos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan Bansos dan Pelinnos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan satu lagi PTKE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya.
Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi Presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena ahli bukan ahli bansos atau Ya sudah tadi pertanyaan sudah. Pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan Presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos. Makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya sudah. Terima Itu kan kasih. sudah, ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo menilai saksi yang dihadirkan oleh tim hukum dari Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi tidak memiliki korelasi langsung dengan pokok perkara. Para saksi yang dihadirkan kubu Ganjar Mahfud ini dinilai tidak sesuai dengan kapasitasnya. Anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran Nikolai Aprilindo mengatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh tim hukum kubu 03 di Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai ataupun memiliki korelasi langsung dengan pokok-pokok perkara. Hal itu diungkapkan Nikolai kepada awak media usai sidang PHPU atau sengketa Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari kubu 03 selesai dilaksanakan pada Selasa sore. Lebih lanjut, Nikolai juga menyebutkan dari keterangan yang disampaikan oleh saksi selama persidangan berlangsung juga dinilai tidak memiliki korelasi secara yuridis. Hanya 1-2 saksi yang menyatakan melihat secara langsung, tapi yang lain hanya mendengar. Kemudian ada satu saksi yang sangat viral selama ini, seorang ibu Indah namanya, saksi itu, yang menyatakan bahwa ada aparat yang intimidasi kader dari saksi tersebut. Dan setelah kita dalami, kita tanya siapa aparat tersebut, nama siapa, tapi hanya dikatakan, hanya memperkirakan bahwa orang itu mengaku sebagai pasukan pengamanan presiden. Namun tidak tahu siapa dan hanya diperkirakan itu sebagai pasukan pengamanan presiden. Jadi beberapa keterangan-keterangan saksi di sini tidak mempunyai korelasi langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, khususnya dalam hal ini pemohon 2. Demikian juga tidak menjelaskan relevansi apa dari keterangan saksi itu terhadap permohonan. Jadi dengan demikian kita melihat banyak permohonan atau keterangan saksi dari permohonan itu yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi secara yuridis. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ketua Tim Hukum dari pasangan Prabowo Gibran yang blak-blakan sebut saksi yang dihadirkan oleh kubu 01 dan 03 dalam sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi tak relevan. Selengkapnya kita akan saksikan wawancara eksklusif reporter Jihan Nabila bersama Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra. Ya baik pemirsa, sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi telah selesai dilaksanakan dengan dilakukannya hari ini dengan mendengarkan pemohon ataupun kubu 03 ataupun kubu dari Ganjar Mahfud. Tadi juga kuasa hukum Prabowo Gibran ini mempertanyakan saksi yang dihadirkan baik dari kubu 01 dari pihak Anies Muhaimin dan juga kubu 03 dari pasangan calon Ganjar Mahfud. Dan untuk selengkapnya saya sudah
bersama dan akan berbincang dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Terima kasih Prof. Yusril sudah menyempatkan waktu untuk mau berbincang bersama kami di Sinpo TV nih Prof. Ya. Prof, tadi kita sidang gugatan PHPU ini telah selesai dilaksanakan, di mana tadi kuasa hukum 02 juga sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari pihak 03. Menurut dari Prof. Yusril sendiri, apakah ini sudah sesuai dengan konteks nih Prof? Ya, mereka kan sebenarnya mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM. Dan petitumnya itu adalah karena terjadi pelanggaran TSM minta supaya hasil pemilu dibatalkan. Dan Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi karena dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi dan tidak memenuhi syarat. Nah, lalu diadakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Tapi setelah mereka diminta untuk membuktikan, ya, yang dihadirkan adalah beberapa saksi, ya, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, dan kami menyimak keterangan dari saksi tadi, dan saksi itu tidak menerangkan apa-apa. Ya. Ini wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada 38 provinsi, ada 580 lebih kabupaten. Tapi saksi yang dihadirkan ini hanya menceritakan terjadi pelanggaran pembagian beras misalnya di Pandeglang, kemudian di Medan. Ya, berasnya tadi dibawa 1 karung 5 kilo ke dalam sidang ini. Tidak membuktikan apa-apa. Ya. Apalagi ketika ditanya beras yang membagikan beras itu siapa, dia bilang seorang pensiunan TNI namanya Yosep. Ketika ditanya apakah Yosep itu aparat desa, aparat pemerintah, dia tidak tahu. Apakah Yosep itu tim sukses dari satu partai politik tertentu atau tim sukses pasangan Prabowo Gibran, dia juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah membagikan beras yang ada stiker Prabowo Gibran. Ada pesan nggak supaya milih Prabowo Gibran? Dia bilang dia juga tidak mendengar hal itu. Dia nggak membuktikan apa-apa. Ya, satu lagi yang di Medan juga begitu. Ada orang datang, lalu kemudian mau ngasih sembako beras, ya, ada stiker Prabowo Gibran juga, ya, tapi dia tidak mau, bahkan dia marah. Nah, tapi katanya berasnya ditinggal di depan rumahnya dan dia menolak, ya, menolak untuk mendengarkan arahan supaya memilih Prabowo Gibran dan berasnya dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi tadi. Ini nggak buktikan apa-apa. Ya, itu terjadi hak kasus hanya dia sendiri. Sedangkan Pak Prabowo Subianto itu dan Pak Gibran memperoleh 96 juta suara. Bagaimana caranya membuktikan bahwa terjadi pelanggaran TSM? 96 juta orang memberikan suara kepada Pak Prabowo Gibran dengan hanya 2 orang memberikan kesaksian di sini dan hanya 1 karung beras yang isinya cuma 5 kilo. Dia nggak menerangkan apa-apa. Ya, begitu juga pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan pada umumnya sudah dilaporkan kepada Bawaslu di daerah dan sudah ditindaklanjuti dan juga sudah diambil keputusan oleh Bawaslu. Jadi sebenarnya itu masalahnya sudah selesai. Yang kalau diselesaikan oleh Panwas, diselesaikan oleh Bawaslu dan sudah ada tindak lanjut dari Bawaslu, maka persoalan itu tidak perlu lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya hanya mengadili sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses maupun juga pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu sendiri. Berbicara terkait dengan bansos nih Prof, ini kan juga menjadi perhatian dari kubu 01 dan juga kubu 03 nih Prof. Kan karena memang sidang PHPU ini kan membahas sengketa. Ini menurut Prof Yusril sendiri apakah ini masuk ke konteks nih Prof? Ya, soal bansos itu kan sebenarnya sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Dan undang-undangnya itu kan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, berapa besar jumlahnya, kepada siapa aja bansos itu diberikan, dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Walaupun pelaksanaan dari bansos itu tidak hanya Kementerian Sosial, tapi banyak juga keterlibatan yang lain-lain. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa membedakan antara bansos dengan bantuan yang diberikan oleh Presiden. Presiden itu juga punya anggaran untuk melakukan bantuan, tapi itu tidak termasuk ke dalam anggaran bansos. Itu bantuan yang berdasarkan anggaran yang ada pada lembaga kepresidenan itu sendiri. Nah, saya melihat banyak pihak kurang begitu memahami persoalan ini dengan lebih mendalam dan saya kira kami kan belum mengajukan saksi.
belum mengajukan ahli untuk menerangkan seluk-beluk bansos itu supaya clear kepada masyarakat. Dan selama ini memang tidak ada komplain apapun terhadap bansos karena memang semua diputuskan oleh praksi-praksi yang ada di DPR. Dan dulunya ya barangkali PDIP Perjuangan mengetahui hal ini dan menikmati. Cuman kan kemudian terjadi pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDIP. Nah, ketika pecah kongsi mereka merasa dirugikan karena Pak Jokowi jalan sendiri bersama Pak Prabowo. Jadi sebenarnya menurut saya ini sih sebenarnya ya biasalah kebijakan dibuat tapi tidak memprediksi bahwa satu ketika terjadi perubahan aliansi politik antara Pak Jokowi dengan Pak PDIP dan kemudian dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, sejarah mengajari kita ya. Dulu Bung Karno menerbitkan PNPS tentang subversi. Banyak sekali orang ditangkapi dengan itu. Tapi itu tahun 63, hanya 2 tahun. Tahun 65, Bung Karno jatuh, Pak Harto naik. Dan Pak Harto menggunakan itu ya hampir 30 tahun. Menggunakan PNPS subversi itu untuk menangkapi mereka semua. Jadi kadang-kadang ya itulah. Jadi politik itu ya jangan hanya mikirkan diri sendiri. Berbuatlah sesuatu untuk kebaikan bagi bangsa dan negara dan bersikap adil. Jangan hanya menguntungkan diri sendiri karena aliansi politik bisa berubah. Seperti subversi itu berubah rezim dari Bung Karno ke Pak Harto. Tapi rezim yang baru menggunakan itu justru untuk menangkapi mereka. Begitu juga lah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat tentang PJ ya pejabat-pejabat. Dulu semua PDIP menikmati itu. Karena kan cukup dengan peraturan Mendagri ditunjuk pejabat-pejabat itu. Tapi kan ketika mereka pecah kongsi itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Misalnya kan seperti itu kan. Dugaannya seperti itu. Ya. Berarti memang kalau penyaluran bansos ini adalah sudah dibicarakan oleh fraksi-fraksi DPR? Iya, sudah dibicarakan. Anggarannya berapa? Dan jumlahnya tidak jadi pembengkakan. Karena 400 miliar yang tahun 2024 itu sama dengan tahun 2020. Angkanya sama. Prof, satu lagi nih Prof, soal tadi kan Hotman Paris sempat menyatakan kalau misalkan berapa persen, maksudnya 90 juta suara yang akan dibatalkan dengan norma-norma yang akan disampaikan oleh Romo ataupun juga psikolog. Menurut tanggapan dari Prof Yusril sendiri bagaimana nih Prof? Ya, memang tidak mungkin akan dibatalkan ya. Dan kita belum pernah ada dalam sejarah kita bahwa Pilpres itu diulang. Dan itu biayanya kan akan sangat besar dan hasilnya juga belum tentu akan lebih baik daripada Pilpres yang diadakan sekarang. Jadi tidak ada jaminan seperti itu. Dan oleh karena pemilih Pak Prabowo itu 96 juta, ya. Dan kalau sekiranya tidak mungkin harus dinolkan. Ya kan permintaannya pengacaranya Pak Ganjar, Pak Mahfud kan minta 96 juta itu dinyatakan nol karena dianggap itu hasil kecurangan. Kalau orang curang masa nggak ada yang milih dengan ikhlas sih? Ya, anggaplah kalau misalnya yang curang tuh 50%-nya curang. Kan berarti masih ada 48 juta. Itu pun masih lebih menang dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh Pak Ganjar, Pak Anies maupun Pak Ganjar dengan Pak Mahfud maupun Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Tapi sebenarnya dari perjalanan sidang PHPU ini apakah dari para saksi maupun dari kubu 01 ataupun kubu 03 ini sudah memberikan macam bukti nih Pak terkait soal itu? Buktinya ya berapa orang saksi yang sudah ngomong tadi ya buktinya beras 1 karung dibawa ke sidang. Jadi nggak membuktikan apa-apa. Dan memang sih ya jujur aja saya mengatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu hampir-hampir tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya, bayangkan dalam waktu 14 hari ya hanya bisa membuktikan perselisihan akhir mengenai perhitungan suara. Tapi kalau untuk memeriksa TSM dengan sidang 2 minggu, dengan saksi dan ahli yang boleh hanya 19 orang, saya kira nggak bisa membuktikan apa-apa. Oke baik, terima kasih Prof Yusril sudah meluangkan waktunya Prof. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan tim kuasa hukum dari 02 yang menyatakan bahwa kesaksian dari pihak ataupun kubu 01 dan juga 03 ini masih terbilang normatif dan belum konkret yang ditujukan ataupun dibawa ke dalam persidangan. Dan tadi Prof Yusril Iza Mahendra ini juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos ini sudah pernah dibahas di DPR RI dan juga telah disepakati oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI.
Jokowi. Demikian dari kami dari Jakarta, Jana Bila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita sepekan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon agenda pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Cina. Habibur Rahman mengatakan kunjungan Prabowo ke Cina dalam rangka menjalin hubungan komunikasi dan hubungan baik dengan para pemimpin negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak ke Beijing, Cina untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping pada hari ini Senin 1 April 2024. Merespon pertemuan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan para pemimpin negara. Menurut Habib, Indonesia saat ini memiliki banyak agenda besar yang perlu diselesaikan, sehingga komunikasi politik dengan pemimpin-pemimpin negara sangatlah perlu dilakukan. Habibur Rahman pun menyampaikan hingga kini politik Indonesia telah membangun hubungan baik, tak hanya dengan satu negara. Oleh karena itu, tak menutup kemungkinan Prabowo juga akan menjalin komunikasi dengan pemimpin negara yang lain. Nggak tahu, yang begini kan resiprokal, ya. Komunikasi timbal balik, ya. Pak Prabowo kan memang banyak menjalin komunikasi dengan pemimpin-pemimpin China, ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ke negara-negara lain yang mengundang. Kan kita orang Timur nih, kalau kita diundang tentu sebisa mungkin hadir, ya. Apalagi kan kita punya banyak agenda-agenda besar ke depan yang memerlukan kerjasama juga dengan negara-negara besar, ya. Tentu politik luar negeri kita, ya, politik kita tidak memihak ke salah satu, ya, tapi kita mencari format terbaik, ya, tentang hubungan luar negeri ini seperti apa ke depan, ya. Nah, kayak Pak Prabowo kemarin sudah berkomunikasi juga dengan Joe Biden, ya, dengan pemimpin Rusia juga sudah berkomunikasi. Ya, jadi sudah, saya pikir sebab ini sudah kick off, ya, sambil menunggu putusan MK yang beberapa hari ini selesai, Pak Prabowo segera memulai tugasnya walaupun belum pelantikan, ya kan, mulailah istilahnya sounding tipis-tipis dulu lah nih, ya, keluar arahnya seperti apa. Nanti kita membina hubungan multilateral dengan amat baik dengan negara-negara tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Cina. Dalam kesempatan itu, Xi Jinping turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih di pemilu 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping di The Great Hall of the People, Beijing. Dalam pertemuan ini, keduanya turut membahas penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Cina dan Indonesia di sektor pertahanan, ekonomi, dan keamanan. Tak lupa, salah satu pimpinan berpengaruh di dunia ini turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih hasil pemilu 2024. Tak lupa, Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Xi Jinping. Usai pertemuan ini, kesiapan sinergi di sektor maritim antara Cina dan Indonesia diyakini akan terjalin dengan baik. Tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto menyempatkan untuk berkunjung ke sekolah di Beijing untuk melihat realisasi program makan siang gratis di Cina. Saat melakukan kunjungan kerja di Tiongkok, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyempatkan berkunjung ke sekolah Beijing Middle School di Dongcheng District, Beijing, China pada Selasa 2 April 2024. Kunjungan ini dilakukan usai serangkaian pertemuannya dengan pejabat tinggi di China, di mana Presiden terpilih itu sebelumnya menemui Presiden China Xi Jinping pada Senin lalu. Setelah itu bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan Menteri Pertahanan China Dong Jun. Dalam kunjungan ke sekolah tersebut, Prabowo didampingi oleh pihak sekolah melihat bagaimana kantin di sana yang menyediakan makanan siang gratis untuk siswa dan siswinya. Saat Prabowo datang, beberapa siswa tengah makan siang di kantin itu. Berbagai menu makanan sehat tersaji rapi, seperti protein hewani, sayur-sayuran, hingga makanan ringan atau snack. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita sepekan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mempersiapkan berbagai sarana prasarana untuk pengamanan kereta api maupun stasiun untuk mendukung kelancaran momen mudik Idul Fitri pada 31 Maret hingga 21 April 2024. Dalam mendukung momen mudik Lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta
telah melakukan kesiapan untuk angkutan Lebaran 2024, khususnya menjelang periode mudik pada tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, mengatakan dalam mengantisipasi gangguan perjalanan kereta api selama masa mudik Lebaran 2024, pihaknya akan melakukan penempatan sarana posko seperti lokomotif posko, kereta pembangkit dan kren pada titik yang telah ditentukan. Tak hanya antisipasi dan peningkatan keselamatan yang sudah dipersiapkan, Iksvan juga menyebut sebanyak 1.677 kereta api telah dipersiapkan, termasuk keberangkatan reguler maupun tambahan dengan kesiapan lokomotif hingga kereta api pembangkit untuk mendukung momen mudik Lebaran 2024. Kami, PT KAI Daob 1 Jakarta, guna kesiapan dalam hadapi angkutan Lebaran 2024, dalam kurun waktu tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024 atau 22 hari kerja, untuk mengantisipasi adanya gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal, kami telah menyiapkan beberapa kemungkinan antara lain adalah alat material untuk siaga atau AMUS pada lokasi yang telah kami tentukan, serta menempatkan petugas prasarana ekstra antara lain petugas jaga jalan lintasan atau PJL, kemudian petugas pemeriksa jalur atau PPJ, dan petugas daerah pemantau khusus atau petugas Dapsus. Kami juga telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, terutama keselamatan pada perlintasan sebidang, agar semua pengendara saat melewati pintu perlintasan patuh dan disiplin terhadap rambu-rambu yang ada. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan kereta api reguler dan kereta api tambahan dengan total sebanyak 1.677 KA dalam kurun waktu 22 hari atau 77 KA per harinya. Dan juga kesiapan dari lokomotif ada 135 serta 84 kereta api pembangkit untuk digunakan sebagai cadangan demi kelancaran momen mudik Lebaran 2024. Menyiapkan tempat duduk penumpang kereta api jarak jauh sebanyak 957.138 seat dengan rata-rata kurang lebih perharinya adalah 43.506 tempat duduk. Jika dibandingkan pada momen mudik Lebaran tahun 2023 dengan tahun 2024 ini, jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan lebih meningkat 8%. Yang mana pada saat itu tahun 2023 hanya menyediakan 917.017 seat untuk penumpang kereta api jarak jauh. Kami kembali lagi KAI Daob 1 Jakarta sudah menyiapkan 591 personil yang tersebar di seluruh wilayah kerja Daob 1 untuk fungsi pengamanan dan didukung oleh tenaga BKO dari TNI dan Polri serta PKD yang ada di stasiun-stasiun. Pengamanan tersebut dilakukan untuk pengamanan di stasiun, di jalur, dan di atas kereta api. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau Comment Center saat patroli di Jalan Raya di kilometer 29. Pihaknya juga melakukan pengecekan kesiapan Comment Center di kilometer 188 Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Dalam tinjauannya ke sejumlah Comment Center, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan bahwa Comment Center di kilometer 29 sudah terintegrasi dengan aplikasi dari Badan Pengatur Jalan Tol ataupun BPJT Jasa Marga dan CCTV K3I yang menjadi pusat kendali dan informasi selama kegiatan operasi ketupat. Kakor Lantas pun memastikan koordinasi pengamanan dalam operasi ketupat 2024 akan berjalan dengan baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan dilakukannya beberapa tindakan yang ada di jalan secara real time melalui Comment Center. Di kilometer 29 Jakarta Cikampek, di situ sudah kita integrasikan seluruh aplikasi dari seluruh stakeholder yang ada, baik itu dari BUJT, Jasa Marga, kemudian dari pelabuhan penyeberangan, dari CCTV kita juga, K3I, itu semua kita integrasikan sehingga Comment Center tersebut
ini menjadi pusat kendali, pusat informasi, dan pusat koordinasi selama kegiatan operasi ketupat ini. Jadi dari situlah perintah-perintah ya untuk melakukan beberapa tindakan secara cepat, karena dari situ bisa memantau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, di jalan secara real time. Di situ juga nanti dieksekusi untuk tindakan apa yang harus dilakukan. Ini dengan command center itu mempercepat tindakan kita ya di lapangan, sehingga pengelolaan arus lalu lintas ini bisa lebih cepat ya, lebih lancar lagi dan lebih terkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Sementara itu, selain meninjau Command Center kilometer 29, Kakor Lantas Polri juga mengecek langsung kesiapan Command Center kilometer 188 Cipali yang telah siap dioperasionalkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Kabar bahagia bagi Anda yang sedang melakukan mudik, pasalnya pemerintah akan memberikan diskon tarif tol di ruas jalur utama selama arus mudik dan juga arus balik 2024. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, skema penerapan diskon tarif tol ini akan diterapkan di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera dengan potongan hingga 20%. Pemerintah dipastikan akan memberikan diskon tarif tol di sejumlah ruas jalur utama saat arus mudik dan arus balik 2024. Hal ini diungkapkan Kementerian PUPR saat rapat bersama untuk membahas persiapan mudik tahun 2024 di DPR. Diskon tarif tol akan berlaku pada tanggal dan waktu tertentu saja. Untuk tol Trans Jawa dan Trans Sumatera akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Diskon ini akan berlaku mulai tanggal 3 April hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pada 5 April 2024. Kemudian diskon tarif tol akan diberlakukan kembali saat arus balik mudik pertanggal 17 April hingga 19 April 2024. Sedangkan untuk tol Krian, Legundi, Bunder, aturan diskon akan diterapkan selama 17 hari mulai tanggal 3 April hingga 19 April 2024. Dengan ketentuan kendaraan golongan 2 dan 3 mendapatkan potongan sebesar 14%, sedangkan kendaraan golongan 4 dan 5 mendapatkan potongan sebesar 35%. Terima kasih dan Alhamdulillah kepada Asosiasi Tol Indonesia yang telah menginisiasi memberikan diskon tol kepada ruas-ruas jalan tol. Pertama, jalan tol Trans Jawa, yaitu Tangerang Merak, Jakarta Cikampek, Jakarta Cikampek Elevated, Cikopo Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Penjagan, Penjagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang ABC, dan Jombang Mojokerto. Ini kami sebutkan masing-masing karena juga masing-masing punya BUJT sendiri. Diskon yang diberikan pada jalan tol Trans Jawa ini adalah 20%. Dan jalan tol Trans Sumatera, yaitu jalan tol Indralaya Prabu Mulih dan Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, masing-masing juga 20%. Berlakunya periode mudik tanggal 3 April mulai pukul 5 sampai dengan 5 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan periode balik tanggal 17 April pukul 5 dan 19 April sampai dengan 19 April pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kedua, diskon tol juga akan diberikan oleh para BUJT untuk jalan tol Krian Legundi Bunder sebesar 14-35%, untuk kendaraan non-golongan 1 dengan rincian sebagai berikut. Golongan 2 dan 3 sebesar 14%, golongan 4 dan 5 sebesar 35%, selama 17 hari mulai tanggal 3 April sampai dengan 19 April 2024. Potongan tarif ini hanya berlaku terhadap pembayaran non-tunai. Maka dari itu pastikan saldo Anda cukup sebelum melakukan perjalanan mudik Anda. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko memberikan imbauan kepada para pemudik yang akan membawa kendaraan pribadi agar selalu berhati-hati dan berkendara dengan aman. Dasko pun mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang telah menempatkan jajarannya di titik lokasi pemantauan lalu lintas arus mudik 2024.
H-6 jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah masyarakat telah memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal demi menghindari kepadatan lalu lintas. Oleh karenanya, pimpinan DPR Dasko mengimbau kepada seluruh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Terlebih, cuaca yang tak menentu dapat membuat pengendara rentan mengalami kelelahan. Dasko juga mengimbau kepada warga yang akan melakukan mudik lebaran untuk memastikan rumah yang akan ditinggalkan dalam keadaan aman agar tak terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Kepada para driver yang membawa kendaraan pada saat mudik lebaran, saya himbau untuk sangat berhati-hati dalam membawa kendaraannya, apalagi dalam situasi yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Ini akan membuat lalu lintas trafiknya bisa padat dan kemudian karena hujan itu bisa membuat pengemudi mengantuk dan lain-lain. Nah, kepada para pemudik sekalian, selain berhati-hati, jangan lupa kemudian meninggalkan rumah dalam keadaan aman, jangan lupa juga meninggalkan THR kepada ATR-nya masing-masing. Karena ya itu kan wajib ya. Selain itu, pimpinan DPR ini juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, khususnya TNI Polri, yang telah menempatkan jajarannya di masing-masing titik lokasi pemantauan lalu lintas arus mudik untuk mengatasi terjadinya kepadatan lalu lintas. Kemudian kepada aparat penegak hukum, kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kami dari DPR Monitor bahwa mulai dari beberapa hari yang lalu sudah ditempatkan di lokasi-lokasi titik pemantauan untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita sepekan. Gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi waktu setempat. Dari video yang beredar, bangunan roboh, jalan layang ikut bergoyang, dan para pengendara berhenti sejenak saat gempa mengguncang. Gempa yang mengguncang Taiwan pun membuat pemerintah bagian selatan Jepang memberikan peringatan akan bahaya tsunami. Akibat peristiwa tersebut, 7 orang tewas sementara 700 orang mengalami luka-luka. Inilah video yang ramai beredar di media sosial. Tampak batu yang berada di tebing berjatuhan saat gempa mengguncang Taiwan pada Rabu pagi waktu setempat. Dalam rekaman lainnya memperlihatkan kondisi pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 berdiam diri terlebih dahulu saat gempa mengguncang. Hingga akhirnya saat dirasa sudah aman, para pengendara kembali melanjutkan perjalanannya. Bahkan dari video yang beredar memperlihatkan kondisi bangunan yang terdampak gempa dan kondisi jalan layang yang ikut bergoyang saat gempa mengguncang. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, gempa yang mengguncang Taiwan bermagnitudo 7,5 hingga membuat pemerintah di selatan Jepang memberikan peringatan tsunami. Sejumlah pulau yang mendapatkan peringatan tsunami adalah Okinawa, Miyako, dan Yaeyama. Badan tersebut menyatakan bahwa gelombang tsunami setinggi 3 meter diperkirakan akan segera terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dilansir, sebanyak 7 orang tewas, sementara 700 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Dari Jepang, tim Sinpo TV melaporkan. Gudang amunisi Altireli Medan atau Armet milik TNI terbakar. Puluhan kali ledakan terdengar mengejutkan warga komplek perumahan Kota Wisata Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran ini, warga perumahan berhamburan keluar rumah. Inilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kebakaran hebat melalap sebuah gudang peluru Armet Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Puluhan kali ledakan terjadi membuat warga komplek perumahan Kota Wisata panik keluar rumah, menyelamatkan diri lantaran jaraknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Hingga saat ini semua warga terpaksa untuk diamankan ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab kebakaran gudang amunisi milik TNI ini. Tim Damkar Kabupaten Bogor masih berjaga di sekitar lokasi komplek perumahan Kota Wisata lantaran belum bisa untuk memadamkan api karena kondisi kebakaran masih terjadi ledakan. Sementara itu, selain warga yang diamankan ke tempat lebih aman jauh dari lokasi, sejumlah warga pun menyelamatkan harta benda seperti mobil,
dipindahkan ke tempat lebih aman. Selain itu juga belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Helena Lim pun langsung ditahan oleh Kejagung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan bahwa usai Helena Lim berstatus sebagai tersangka, pihaknya langsung menahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Kuntadi juga menjelaskan dalam kasus ini, Helena selaku manajer PT KSI diduga telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan proses peleburan timah. Dalam kasus ini, Helena dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, JO pasal 56 KUHP. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT KSE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT KSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung juga menetapkan suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Harvey langsung ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung langsung menahan suami Sandra Dewi Harvey Muiz usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan penahanan terhadap Harvey dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan. Kuntadi menyebut Harvey ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi sejumlah bukti untuk meningkatkan status hukum yang bersangkutan. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup berita sepekan edisi kali ini. Terus update informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Dan bagi Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan mudik, tetap hati-hati di jalan agar selamat sampai tujuan. Saya Arif Rifai, sampai jumpa.